Oke, Sobat Friendem dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya, Onesimus Puling. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbincang dengan Ketua PGRI Kabupaten Rotendao yang uh, pada hari ini sempatkan waktu untuk bisa bersama-sama ya. Jadi kita berdiskusi tentang satu wacana yang lagi viral di masyarakat NTT menyangkut dengan kebijakan Gubernur NTT untuk masuk sekolah bagi siswa-siswi SMA SMK seprovinsi NTT. Ya, kita langsung saja ke Pak Ketua PGRI. Selamat pagi Pak Ketua PGRI, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Shalom, Pak Ones. Iya, salam Papa. Iya, apa kabar Bapak? Aduh, puji Tuhan, baik ini Pak Ones, walaupun cuacanya lagi tidak terlalu cerah, tapi puji Tuhan sehat. Iya, jadi ini informasinya Pak Ketua ini baru pulang kegiatan ya, kegiatan organisasi ini. Oh ya, benar sekali Pak Ones. Terima kasih atas dukungan doa dari keluarga besar PGRI, khususnya keluarga besar PGRI Rotendao. Saya mengikuti konferensi kerja nasional keempat PGRI di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dan sudah kembali, puji Tuhan, sudah tiba di Kupang dengan selamat. Sekedar informasi saja bahwa sejumlah agenda yang dari PGRI Rotendao usung ke Konkernas 4 di Samarinda, puji Tuhan semuanya sudah masuk dalam skala prioritas agenda-agenda program dan perjuangan PGRI untuk tahun ini. Baik, baik, baik. Nanti Oke. akan kita bicarakan lebih lanjut ya soal Oke. kegiatan organisasi yang sudah saya ikuti. Iya, jadi Pak Ketua PGRI Kabupaten Rotendao, kita langsung saja kepada topik perbincangan kita pada pagi hari ini. Di mana ada satu informasi atau satu berita yang lagi viral di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengenai wacana atau terobosan jam masuk sekolah pada pukul 5 pagi bagi siswa-siswi SMK dan SMA seprovinsi NTT. Menurut Pak Ketua PGRI Kabupaten Rotendao, wacana ini bagaimana? Baik, terima kasih Pak Ones. Saya kira menarik, kelihatannya Pak Ones juga terupdate ya kekinian infonya, karena pagi-pagi sudah kontak terkait dengan informasi ini. Saya kira mengikuti perkembangan kekinian ya, terupdate. Siap. Pak Ones luar biasa ini. Baik, jadi terima kasih Pak Ones. Memang saya juga kaget ketika membaca informasi melalui media bahwa ada terobosan dari pemerintah provinsi dalam hal ini oleh Bapak Gubernur untuk menerapkan jam sekolah bagi guru dan siswa itu jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah untuk pendidikan SMA SMK, pendidikan menengah, dan untuk istilahnya uji coba penerapannya itu Kota Kupang. Ada kurang lebih 10 sekolah yang sudah diterapkan. Nah, sebelum saya menanggapi pertanyaannya Pak Ones, saya mau antarnya seperti ini, bahwa memang semua orang di dunia ini pasti selalu menginginkan pendidikan yang baik, kualitas mutu pendidikan yang baik, termasuk tentu kita di Nusa Tenggara Timur. Jadi siapa yang tidak mau kalau pendidikannya baik, kan begitu. Tetapi tentu pendidikan yang baik, pendidikan yang bermutu
itu kan tentu tidak hanya satu indikator saja. Ada banyak instrumen, ada banyak hal yang tentu menjadi komponen-komponen dalam menunjang peningkatan mutu pendidikan. Nah, terkait dengan wacana ini, kebijakan ini, mungkin di sejumlah kabupaten belum tahu ya, atau sudah tahu, tetapi sejumlah kabupaten atau masyarakat juga sudah mengetahui tentang terobosan ini. Ya, jadi karena itu tentu sebagai PGRI tidak bermaksud mendahului, tetapi bahwa bagi saya kebijakan yang diambil ini kesannya prematur, ya, sangat terburu-buru, karena bicara tentang pendidikan tentu itu tidak hanya bicara menjadi milik atau menjadi tanggung jawab satu orang, tapi ini menjadi tanggung jawab publik, tanggung jawab bersama. Karena itu semestinya kebijakan hubungan dengan pendidikan ini harus betul-betul mendapat masukan, saran dari ekosistem pendidikan yang ada. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, baik Pak Ketua PGRI. Jadi begini, dasar atau contoh yang dipakai oleh Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi NTT dalam satu media yang sudah dilansir beberapa hari yang lalu, bahwa ada sekolah-sekolah Katolik berasrama atau pesantren yang memulai aktivitas masuk sekolah pada pukul 5, diawali dengan ibadat dan kegiatan-kegiatan lain. Mungkin itu yang jadi acuan untuk kebijakan ini diluncurkan, mungkin seperti itu. Sehingga kalau menurut keadaan yang ada di NTT kan tidak semua sekolah seperti itu. Sehingga kalau misalnya diterapkan berdasarkan contoh itu, apakah tepat? Baik, terima kasih Pak Ones. Jadi sebuah kebijakan yang baik dengan tujuan yang baik, saya kira pasti mendapat dukungan, ya kan. Tetapi tentu memang ya kita harus melihat dari banyak segi. Mungkin kebijakan ini sudah ada kajian, tetapi bagi saya kita coba harus juga melihat dari prinsip pembangunannya Bapak Presiden Republik Indonesia. Itu kan harus bottom up, bukan top down. Nah, terkait dengan kebijakan ini tidak bermaksud mendahului, tetapi menurut saya tidak tepat. Sebab saya ada dasar pikir, dan juga saya coba ketika mendapat informasi ini, berita ini, saya mencoba untuk forward ke sejumlah media, grup-grup medsos, apakah grup-grupnya masyarakat, grup-grupnya keluarga pendidikan, dan 99% tidak hanya shock, tetapi bisa saya simpulkan tidak setuju. Ya, tidak setuju ya, seperti itu. Tidak setuju dengan rencana penerapan kebijakan siswa dan guru masuk jam 5 pagi. Oke. Karena begini, Pak Ones, ukuran peningkatan mutu menurut saya itu bukan soal pada jam berapa dia masuk, kan begitu. Tetapi sebenarnya ini pada soal sistem tata kelola kita. Iya. Misalnya kita harus lihat sarana prasarana, kan begitu. Harus lihat kondisi geografis, harus lihat kondisi demografisnya, ekonomi masyarakat, topografi, kesejahteraan pendidik, apalagi perlindungan. Nah, maksud saya begini, ada 3 komponen yang menurut saya itu mesti harus menjadi kajian
dan harus mendapat masukan. Karena pendidikan ini kan paling tidak 3 komponen yang harus menjadi sasaran. Pertama, masyarakat keluarga. Yang kedua, peserta didik. Dan yang ketiga itu sekolah. Tentu sekolah yang kita maksudkan adalah tenaga kependidikan dan pendidiknya. Kan harus dilihat ini, bagaimana dari kelompok masyarakat dan keluarga. Karena masyarakat kita di NTT ini kan heterogen. Iya, sepakat. Kondisi ekonomi tidak sama, wilayah geografis tidak sama. Nah, kalau ekonomi tidak sama kan tentu ini berdampak pada soal transportasi misalnya begitu. Iya. Jadi begini Pak. Juga kalau dari kelompok peserta didik misalnya, kita lihat soal keselamatan mereka seperti ya, apa. Di jam, artinya mereka harus keluar rumah sekitar jam 4 sampai jam 4.30 ya. Iya, kan sudah pasti sebelum jam 5. Ya. Nah kan tidak semua daerah di NTT ini kan sudah ada listrik, sudah terang, kan begitu tidak. Nah ini kan gelap. Ya. Mungkin Kota Kupang mungkin saja, saya belum ini karena mungkin tapi begini Pak Ketua, sebenarnya kebijakan ini tidak terus bisa. Yang berikut Pak Ones, sebelum ya. Kita lihat lagi dari kondisi sekolah, sarana prasarana, kesiapan tenaga pendidik. Mungkin kan harus juga diingat bahwa guru-guru kita tidak hanya laki-laki, ada juga perempuan. Iya. Nah, kita sebagai guru kan sudah juga punya anak. Nah, bagaimana guru dia harus mempersiapkan anaknya juga sekolah, dia juga harus mempersiapkan diri juga ke sekolah. Wah, saya kira ini ini harus mesti dikaji dan tidak hanya dikaji. Kalau bisa ya kebijakan ini ditarik dulu. Oh iya. Gitu. Karena saya lihat sejarah pendidikan ya di dunia ini saya kira belum ada. Ya mungkin NTT ada terobosan baru, tetapi kan mesti harus dikaji masukan dari ekosistem pendidikan itu seperti apa, seperti itu Pak Ones menurut saya. Iya. Lalu begini Pak Ketua, dasar pikir ya kita tidak tahu ya dasar pikir dari pemerintah provinsi NTT sehingga membuat wacana seperti ini. Namun kalau misalnya Kota Kupang itu dijadikan sebagai barometer untuk kegiatan ini dilaksanakan. Kalau menurut saya itu tidak tepat karena begini Pak Ketua, sebaran pendidikan atau sekolah SMK dan SMA di NTT, kalau misalnya di pusat-pusat kota kabupaten itu bisa ada 4-5 sekolah sehingga jarak tempuh juga ini. Tetapi kalau di kecamatan itu biasakan cuma 1. Sehingga kalau jarak tempuh siswa ke sekolah itu tidak sama, berbeda-beda, ini juga mungkin jadi satu persoalan begitu. Sehingga kalau kebijakan ini bagaimana kalau misalnya pemerintah untuk sementara ditarik kembali lalu lakukan satu konsensus bersama mungkin untuk menghadirkan semua stakeholder yang ada, baik itu komite, peserta didik, orang tua dan seterusnya, pihak keamanan, dan untuk mengkaji lebih lanjut. Mungkin seperti itu atau bagaimana Pak Ketua? Ya, saya sependapat, saya setuju dengan apa yang Pak Ones sampaikan. Itu semestinya bicara tentang pendidikan ini karena ini menjadi milik semua orang, maka harus dilibatkan karena kebijakan pemerintah terus kemudian sekolah ini kan hanya melaksanakan. Iya. Tetapi kan dia punya ekses dampak dan yang terlibat dalam bagaimana kita mau menata pendidikan, mau meningkatkan mutu pendidikan kan tidak hanya pada siswa dan juga sekolah, tapi juga keluarga, orang tua, masyarakat, dan begitu banyak komponen yang mendukung. Dan karena itu harusnya pelibatan semua komponen ini menjadi sangat penting. Iya. Nah, karena Kota Kupang tentu tidak sama dengan Rotendao, tidak sama dengan Alor, tidak sama dengan Sumba. Ini kan wilayah topografi dan geografisnya itu kan berbeda. Iya, benar. Kan tidak semua peserta didik itu domisilinya dekat sekolah. Ada yang bisa
belasan kilometer, bisa Benar, juga benar, berpuluh kilometer. Nah, kalau dia jam 5, terus kapan sampai dia sekolah? benar, benar. Dan saya coba membaca beberapa literatur bahwa eh, apa namanya, kecerdasan anak itu kan dari soal pola dia belajar dan juga soal istirahat yang cukup. Nah, ini kan kalau dan jam-jam seperti itu, jam 5 misalnya, itu mungkin belajar tapi tepat, tetapi bukan belajar secara berjamaah begitu. Oh Ya, iya, kalau iya, dia sendiri mungkin di rumah. Nah, iya, seperti itu. Nah, ya. ini kan pada mengantuk semua itu, Pak Jadi One. jadi Saya kira jam-jam seperti itu masih jam mengantuk ya, Pak. Saya kira itu masih, ya, artinya mungkin sudah sebagian masyarakat sudah bangun, sudah beristirahat, tapi bagi anak-anak, kalaupun jam itu kalau dijadikan jam belajar, saya setuju, tapi Iya, belajarnya di rumah. iya, iya. Sehingga mungkin jam 6 baru dia ke sekolah atau setengah 7 baru dia sekolah. Saya kira kan jam sekarang ini kan secara nasional kan sudah berlakukan, dan pendidikan ini kan ini dia harus berlaku secara nasional Iya, seperti itu. iya. Oke, Pak Ketua PGRI Rotendao, ini saya melihat sepertinya ada semacam urgensi begitu ya, sehingga eh, program ini harus diluncurkan ya. Seperti itu, artinya bahwa terkesan buru-buru. Nah, ini seperti itu. Nah, tidak melalui satu kajian yang matang sehingga banyak protes sana sini. Kemarin saya ikuti ada dari Ketua Ombudsman RI wilayah NTT juga menyatakan pandangannya untuk kalau bisa ini dikaji dengan bagus, menyangkut dengan keselamatan anak, kemudian apakah Benar, betul. jam 4.30 itu transportasi umum itu sudah berjalan dan seterusnya. Sehingga kita kembali lagi Pak Ketua, bagaimana dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah? Kalau misalnya ini benar-benar diterapkan secara menyeluruh di SMK SMA di NTT dan khususnya yang ada di Rotendao. Ya, prinsipnya melaksanakan sesuatu pekerjaan itu adalah amanah, dan sekiranya itu harus dilaksanakan dengan penuh sukacita, Iya. penuh kegembiraan, ada kenyamanan di situ. Nah, mungkin saja ini bisa saja karena mungkin bisa saja berjalan, tapi itu kalau di bawah tekanan bagaimana? Tidak efektif. Artinya bahwa berjalan tetapi tidak Sudah efektif pasti kalau misalnya dipaksakan. tidak efektif. Iya, kalau dipaksakan, karena kan harusnya kalau kemudian sebuah kebijakan itu mendapat input, semua orang mendukung, tentu itu secara sadar ya kan pasti akan melaksanakan, dan itu pasti ada di situ kebahagiaan, ada kenyamanan, ada kegembiraan. Tapi kalau kemudian ini dipaksakan, ya namanya juga sebagai ASN kan jelas Iya. kebijakan pemerintah ya harus dilaksanakan, kan harus taat terhadap kebijakan pemerintah, dan karena itu bisa saja berjalan, tetapi kan apakah dia efektif dan efisien? Iya. Ini tidak ada jaminan. Iya. Semalam kemudian kita juga setelah mendapat membaca di media, kami sempat share juga dengan beberapa teman-teman pengurus ketua PGRI di sejumlah kabupaten, pikirannya sama Sama ya. bahwa ini sangat prematur, tergesa-gesa, dan sebaiknya ini ditarik kembali. Ditarik kembali ya. Karena ya saya sempat lihat juga ada video di beberapa yang sempat saya lihat di medsos dari beberapa sekolah yang sudah laksanakan. Itu kan berapa persen yang hadir? Oh iya. Tidak mencapai 5% juga. 0, sekian persen siswanya hadir. Nah, ini kan ya mungkin saja kalau dipaksakan bisa, tapi kan ya saya juga merasa bagaimana kalau kemudian semua berjalan itu hanya karena dasar tekanan, karena prinsip ketaatan terhadap kebijakan pemerintah. Ini kan sebuah kebijakan yang keluar harusnya itu
bisa mengakomodir semua kepentingan dan semua yang melaksanakan ada di dalamnya itu nyaman, ya kan, melaksanakan dengan penuh kebahagiaan. Saya kira itu prinsipnya. Oke, oke. Oke. Jadi Pak Ketua PGRI mungkin di akhir perbincangan kita ini mungkin Pak Ketua PGRI bisa, Ketua PGRI Rotendao ya, bisa menyampaikan apa closing statementnya menyangkut dengan kebijakan ini, sehingga bisa diketahui oleh para guru. Artinya bahwa PGRI juga hadir di tengah-tengah guru untuk menyuarakan hal-hal ini untuk bisa dilaksanakan dengan baik dan tidak ada protes-protes seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ones atas kesempatan pagi ini. Saya berterima kasih karena Pak Ones juga punya waktu dan kemudian kita sempat berdiskusi terkait dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah provinsi terkait dengan jam masuk guru dan siswa ke sekolah, itu jam 5. Prinsipnya adalah sesuatu yang baik tentu dengan tujuan yang baik dan mulia kita dukung. Tetapi tentu kita sangat berharap bahwa sebuah kebijakan sedapat mungkin selain ada kajian-kajian, tetapi paling tidak harus mendapat input dan melibatkan ekosistem pendidikan di dalam semua stakeholder. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, menurut saya peningkatan mutu pendidikan tidak hanya kita lihat jam berapa anak atau guru masuk sekolah, tetapi harus kita bicara sistem. Komponen unsur-unsur apa yang mestinya menjadi perhatian termasuk pemerintah untuk bagaimana bisa mendorong dan berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Iya. Nah, itu kan itu hal yang ketiga. Hal yang keempat adalah kita juga harus memperhatikan berbagai segi termasuk kondisi ekonomi, ya, wilayah geografis, wilayah demografis. Ini juga penting harus dilihat karena tidak semua siswa juga domisilinya dekat sekolah, tidak semua guru juga domisilinya dekat sekolah. Nah, kalau seandainya dia belasan kilometer, walaupun punya kendaraan, jam berapa dia harus keluar dari rumah untuk bisa sampai ke sekolah? Ini kan penting untuk menjadi perhatian. Nah, karena itu, menurut saya terkait kebijakan ini, kalau bisa kami minta kalau bisa ditarik dulu. Ditarik dulu, ini. Ya intinya ditarik dulu. Ya, ditarik dulu dan kemudian perlu mendapat banyak masukan input dari stakeholder, semua stakeholder yang ada. Karena saya percaya bahwa kalau sudah bicara tentang pendidikan, semua orang pasti memberi perhatian ke sana. Sepakat. Dan sesuatu yang baik pasti didukung. Sepakat. Karena ini menyangkut masa depan generasi kita dan masa depan bangsa kita. Seperti itu. Jadi saya kira ini mesti perlu dikaji secara matang, dan kalau bisa ditarik dulu ini, jangan dulu diberlakukan, tapi diwacanakan dulu untuk mendapat input kira-kira seperti apa. Itu harapan dari saya. Tentu saya secara organisasi nanti tentu saya akan rapatkan dengan teman-teman pengurus, mendapat masukan-masukan. Tentu kita juga akan secara kelembagaan akan memberi sikap. Namun ini paling tidak sebuah wacana diskusi yang karena sudah
diberlakukan dan mendapat banyak respon. Ini Pak Ones kemudian berkomunikasi dengan saya kira ini kita sedang berdiskusi dan ini pikiran saya, kira-kira seperti itu Pak Ones. Jadi tentu kita sangat berharap bahwa mari kita tentu semua terus saling mendukung, saling bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan anak bangsa. Tentu mutu pendidikan, tetapi perlu setiap kebijakan berhubungan dengan pendidikan ini mesti dipertimbangkan secara matang. Ya, jadi saya kira itu, karena jangan sampai kasihan juga Pak Ones, guru-guru melaksanakan tugas tapi tidak dalam kebahagiaan, tidak sejahtera, tidak nyaman, termasuk anak-anak. Orang tua juga pastikan khawatir bagaimana keselamatan anak-anaknya ketika ke sekolah. Ini kan banyak sekali dampaknya ini. Nah, saya kira seperti itu, Pak Ones. Jadi mohon tentu sebagai representasi teman-teman guru, sebagai Ketua PGRI Kabupaten Rotendao, saya berterima kasih atas percakapan ini, dan ini pikiran-pikiran yang bisa saya sampaikan. Tentu bukan hanya pikiran saya, karena saya juga melihat perkembangan di media sosial, melalui WA, Facebook, dan juga ada yang kemudian mengirim WA japri ke saya. Ini bagaimana Pak Ketua? Bahkan dari kelompok guru, semua yang menyampaikan informasi ke saya itu saya anggap sebagai aspirasi, menyatakan untuk PGRI sebagai organisasi profesi dan perjuangan mewakili teman-teman guru menolak kebijakan ini. Iya. Oke, terima kasih Pak Ketua PGRI Kabupaten Rotendao. Ya, pada intinya bahwa sebuah kebijakan yang mau diterapkan di tengah masyarakat, apalagi di dunia pendidikan, harus dikaji dengan baik, harus dipersiapkan dengan baik, sehingga ketika program itu dilaksanakan tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan atau diskusi-diskusi yang miring dari masyarakat. Oke, selamat pagi. Jadi Pak Ones, tentu kita juga berharap Bapak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai penanggung jawab teknis pengelolaan pendidikan, menurut saya semestinya itu mungkin, ya saya percaya mungkin sudah memberikan pertimbangan juga atau seperti apa, tapi memang kita sangat berharap bahwa kebijakan-kebijakan hubungan dengan pendidikan Bapak Kadis kalau bisa ya memberikan pertimbangan juga kepada Bapak Gubernur terkait dengan kebijakan-kebijakan pendidikan kita, sehingga itu harapan-harapan itu harapan-harapan kita, sehingga tidak menimbulkan polemik kalau bisa seperti itu. Jadi saya kira itu harapan kita ke depan. Jadi terima kasih Pak Ones, mohon maaf kalau dalam diskusi kita, dalam percakapan kita ada pernyataan-pernyataan saya yang mungkin tidak berkenan. Saya mohon dimaafkan, tetapi ya sebagai representasi guru, sebagai organisasi profesi, tentu menjadi salah satu yang menjadi kewajiban saya juga sebagai PGRI adalah ya harus menyampaikan apa yang menjadi suara hati dari teman-teman guru guru. Nah, saya kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ketua PGRI atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk kita berdiskusi bersama. Baik, terima kasih Pak Ones. Salam sukses teman-teman guru, tetap semangat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sudah diemban oleh kita, karena ini adalah anugerah dari Tuhan, dan karena itu wajib kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih, tetap semangat Pak Ones. Ya, semangat. Ya.
Terima kasih ya untuk Bapak Ibu guru atau pecinta pendidikan dimanapun Anda berada yang mau memberikan komentar-komentar, silakan bisa masuk di ruangan chat di akun YouTube ini untuk kita bisa share bersama-sama tentang wacana ini. Oke, terima kasih, salam pendidikan. Terima kasih. Salam.